Puji nama Tuhan, Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada pagi menjelang siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Tuhan bersama-sama, sekalipun kita secara fisik berjauhan, tetapi kita satu di dalam roh Tuhan yang menguatkan kita, mempersatukan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini saya mengajak kita Bapak Ibu sidang jemaat, khususnya GBT El Shaddai Palangkaraya, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya percaya boleh menguatkan kita kembali untuk kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, saya mengajak kita membaca dari Roma pasal 6 ayat 16 sampai yang ke-19 dan juga ayat yang ke-22. Kita akan membaca dulu ayat ini sebagai dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Dengan perikop 2 macam perhambaan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah oleh karena kasih karunia-Nya dan yang telah ditebus dengan darah-Nya melalui kematian-Nya di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, tujuan Tuhan itu pasti ada melalui setiap kehidupan kita. Ada maksud tertentu yang Tuhan sudah persiapkan, yang sudah Tuhan tetapkan melalui setiap kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita dalam renungan ini, saya membawa kita dalam satu tema, yaitu gaya hidup orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, dengan kemurahan Allah yang begitu luar biasa, itu juga tercatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 dan Titus pasal 3 ayat yang ke-7. Karena kasih karunia Allah sehingga menyelamatkan kita, menebus kita dengan darah-Nya untuk kita boleh hidup layak berkenan di hadapan Tuhan, dengan maksud dan tujuan untuk meneruskan visi dan misi Allah Bapa untuk menyelamatkan semua orang, yaitu semua manusia di muka bumi ini, dengan satu kekuatan, dengan hikmat, dengan ilmu pengetahuan apa yang sudah Tuhan perlengkapi dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam hal ini kita tidak dibiarkan untuk menjalani semua itu, untuk melakukan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi jaminan Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menyertai kita. Itu terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 20b dan juga Yosua 1 ayat 5b dan Ibrani 13 ayat 5b. Saya tidak membacakan ayat itu, tetapi biarlah nanti kita bisa baca bagaimana Tuhan itu tidak membiarkan kita, sekali-kali tidak meninggalkan kita untuk melakukan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini dalam tugas yang Tuhan percayakan,
kita senantiasa dilengkapi oleh Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita, yaitu untuk memiliki hati sebagai seorang hamba. Itu yang pertama-tama, sebagaimana yang Dia kehendaki, supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan, alat Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memiliki hati seorang hamba, yaitu kita memiliki ketaatan dan tekun dalam melakukan perintah Tuhan, sekalipun harus melewati banyak tantangan, harus lewati banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus tetap kuat, supaya kita tetap dilayakkan untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yaitu di kerajaan terang yang Tuhan sediakan, yaitu dalam Kolose pasal 1 ayat 11 dan ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ada ketekunan, ada sabar yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup para hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, yaitu rasul-rasulnya. Tuhan melengkapi mereka dengan kekuatan, dengan kuasa yang begitu luar biasa. Tantangan begitu banyak yang mereka hadapi. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia ingin supaya apa yang Dia kehendaki dan dikehendaki oleh Bapa, supaya semua orang itu bisa diselamatkan. Dia mengutus rasul-rasulnya, mengutus murid-muridnya untuk melakukan tugas, menyampaikan setiap visi dan misi Tuhan kepada semua orang. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki ketekunan sebagai seorang hamba. Kita harus tekun, kita harus sabar untuk melakukannya. Dan kita percaya kekuatan Tuhan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi ada yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kita akan memiliki kekuatan untuk kita bisa dilayakkan, menempati dan mendapat bagian di kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Itu yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang dengan maksud yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kembali di mana bukan hanya ketekunan yang dituntut oleh Tuhan, kita juga harus sabar dalam hal ini. Dan juga yang kedua, Dia menginginkan kita rela dan tulus dalam melakukan semua itu, dengan tidak bersungut-sungut dalam menjalankan perintah Tuhan. Terlebih lagi Bapak Ibu yang kekasih, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita dituntut bagaimana kita bisa menguatkan yang dalam kelemahan. Ada banyak saudara-saudara kita yang kebingungan, untuk yang mempunyai HP yang bisa melihat, mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi sebagian saudara-saudara kita yang mungkin hanya punya HP, cuma hanya bisa untuk telepon dan SMS, hal itu sangat menyedihkan buat mereka, karena mereka tidak bisa melihat langsung siapa yang berbicara dan tidak bisa mendengar dengan jelas bagaimana rupa orang yang menyampaikan maksud yang disampaikan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih, disitulah Tuhan menginginkan kita bagaimana caranya kita harus menyikapi segala sesuatu ini dengan saling tolong menolong. Kita doakan mereka supaya mereka tetap kuat. Mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah secara online seperti ini, kita harus doakan mereka supaya mereka tetap teguh dalam iman pengiringan mereka kepada Tuhan, supaya mereka tidak digoyahkan dengan arus pengajaran apapun, juga dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Ada kegoncangan terjadi dalam setiap kehidupan orang, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Kegoncangan itu terjadi. Keadaan kita mungkin dalam keadaan baik seperti ini, tapi ada saatnya hati kita merasa tergoncang, ada rasa takut yang mencekam dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah,
Apa yang dikatakan Tuhan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Itulah jaminan bagi kita, ya. Tetapi ada hal yang harus kita miliki, yaitu kita terus dengan kerelaan hati kita, dengan ketulusan dan dengan tidak bersungut-sungut. Apabila kita bisa membantu, baik dalam segi keuangan kita dan dari segi apapun juga dalam menolong mereka, itu yang sangat Tuhan senangi, ya, melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, apabila kita mengingat hal itu, kita melakukannya untuk Tuhan, rasa persungutan itu tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Tetapi ada rasa syukur, sukacita yang kita naikkan ke hadapan Bapa di surga. Puji nama Tuhan, ya Bapak Ibu yang kekasih, dalam hal tolong menolong, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apabila kita melakukannya kepada orang yang paling hina, engkau melakukannya untukku. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Puji nama Tuhan, saya percaya, ya, itu sudah, ya, dilakukan juga oleh jemaat-jemaat yang ada, dan juga saya melihat, saya mengalami, ya, dari jemaat kita secara khusus GBT El Shaddai Palangkaraya. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dan saya sangat bersuka cita atas jemaat ini. Karena Tuhan memberikan roh yang begitu luar biasa, membangun kita, menguatkan kita untuk melakukan segala sesuatu untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Yang ketiga lagi, Tuhan yang menginginkan kita supaya kita selalu menjaga kekudusan hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup kita. Puji nama Tuhan, ya, sebagaimana Paulus juga yang menyampaikan suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi saya percaya, ya, buat kita juga yang ada pada saat ini, yang mendengarkan, dan kita yang sudah membaca dari firman Tuhan ini, maka firman Tuhan ini berlaku juga bagi setiap kita. Supaya jangan ada noda kekafiran di dalam diri orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan selalu hidup dalam takut akan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kita menjaga kekudusan kita, yaitu dengan hidup takut akan Allah. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk menjauhi yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan puji nama Tuhan, dalam kita melakukan semua ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Ada celaan, ada cemooh, dan ada cibiran, dan bermacam-macam, ya, yang kita akan dengar. Tetapi percayalah, kekuatan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan dalam hal ini juga, ya, coba kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu sekarang milikilah janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, jadi kita harus berusaha untuk tetap hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita ucapkan, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya percaya kita akan melakukan semua ini dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan ketekunan kita, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tuhan menghendaki itu dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa damai dengan semua orang. Hidup damai itu nyaman. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya mengatakan ya, karena dalam keadaan damai itu semua orang pasti ada sukacita dalam kehidupannya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kejarlah kekudusan. Kekudusan itu harus kita kejar, kita raih dalam kehidupan kita. Karena itu tidak instan datangnya bagi kita. Karena tanpa perjuangan kita tidak akan bisa memperolehnya. Tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan dimampukan.
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan kejarlah kekudusan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita saat ini, tanpa kekudusan Tuhan ada dalam hidup kita, kita tidak akan berkenan di hadapan Bapa. Sebab itu biarlah kita tetap melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Karena ada juga contoh bagaimana orang yang sekalipun dia anak seorang imam Yahudi, ya, kita lihat dalam Kisah Rasul, ya, pasal yang ke-19 tentang anak-anak Skewa. Saya tidak akan membaca seluruh ayat ini, tapi saya ingin membaca ya dari ayat yang ke-14 dan yang ayat yang ke-17 saja. Mereka yang melakukan hal ini ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Dan ayat yang ke-17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bagaimana sesuatu perjalanan hidup tidak menjamin bagaimana status sosial kehidupan kita. Tuhan itu bisa pakai siapa saja ya, untuk melakukan, untuk ya, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk memenangkan orang supaya orang memiliki hidup yang kekal, mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, di sini kita melihat suatu cerita yang begitu luar biasa. Sekalipun mereka ini anak-anak dari seorang imam, tetapi kita tahu ya ceritanya bagaimana akibatnya. Tetapi orang-orang yang mungkin dilihat orang cuma sederhana, tetapi Tuhan pakai mampu untuk membawa orang kepada kemenangan, membangun orang, menguatkan yang dalam kelemahan, yang membawa ya penghiburan kepada yang berkesusahan. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu menolong dan Tuhan itu campur tangan. Sehingga dalam setiap hal-hal yang baik kita kerjakan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan pengertian kami terbatas untuk memahami setiap kehendak Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus menegaskannya dalam roh hati kami, memperjelaskannya dalam telinga pendengaran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai alat Tuhan, terpancar gaya hidup yang senantiasa, oh Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Itulah yang kami rindukan Tuhan, dan kami mau Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kehidupan kami, memimpin, menolong, memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami tetap berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan senantiasa sepanjang umur hidup kami, dan Tuhan memakai kami seturut dengan mau-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan kami percaya juga Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berlambat-lambat menolong setiap anak-anak-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.